Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Syahuri dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan menjelaskan materi tentang dinding sel. Teori sel menurut para ahli, sel berasal dari sel yang sebelumnya dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Sel adalah suatu unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel adalah suatu unit aktivitas biologi yang dibatasi oleh membran semi-permeabel dan dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Dinding sel. Dinding sel adalah struktur yang kaku di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi, dan alga, meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda. Sejarah dinding sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 pada saat mengamati sayatan gabus dari batang Cursor suber dengan menggunakan mikroskop. Dinding sel pada tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan terbentuk dari bahan polisakarida yang selulosa. Pada beberapa sel tumbuhan, sel yang satu dengan sel lainnya dihubungkan dengan plasmodesmata. Struktur dinding sel. Pada sel tumbuhan, struktur dinding selnya keras dan kaku yang terdiri dari 3 jenis lapisan. Yang pertama, lamela tengah. Lamela tengah ini lapisan terluar dan pertama yang terbentuk selama pembelahan sel. Lapisan ini kaya akan pektin. Yang kedua, dinding sel primer. Dinding sel primer ini fleksibel tipis, dapat diperluas pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein, kerangka selulosa mikrofibril, matriks gel. Mikrofibril pada dinding sel primer tersebar acak dalam satu matrik yang amorf, sesuai dengan fungsinya yang mampu melentur dan memanjang bersama-sama dengan protoplas. Kadar hemiselulosa lebih tinggi, kadar selulosa lebih rendah. Terdapat pektin pada dinding primer. Mikrofibril selulosa dilapisi oleh hemiselulosa. Hemiselulosa saling silang satu sama lain. Pektin membentuk matriks gel yang berinteraksi dengan protein. Yang ketiga, dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder ini dia tebal, terbentuk di dalam dinding sel primer, sangat kaku, kuat selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Mikrofibril tersusun sejajar dan sesuai fungsinya. Mikrofibril kaku dan tidak dapat memanjang. Kadar hemiselulosa rendah dan kadar selulosa tinggi. Juga terdapat pektin. Dinding sekunder terbentuk setelah sel mencapai ukuran maksimum. Berikut gambar dinding sel. Fungsi dinding sel. Yang pertama itu untuk mempertahankan atau menentukan bentuk sel. Yang kedua, mendukung dan memberi kekuatan secara mekanik atau memungkinkan tanaman untuk tumbuh tinggi dan lainnya. Yang ketiga, mencegah membran sel pecah dalam medium hipotonik atau tekanan turgor, mengontrol laju dan arah pertumbuhan sel serta mengatur isi sel, bertanggung jawab pada struktur bentuk tumbuhan dan mengontrol morfogenesis tanaman, memiliki peran metabolisme, memberi perlindungan fisik dari serangan serangga dan patogen, memberi perlindungan fisik dari serangan serangga dan patogen, menyimpan karbohidrat yang merupakan salah satu komponen dinding sel yang dapat digunakan kembali dalam proses metabolisme lainnya. Jadi, di satu sisi dinding sel berfungsi sebagai gudang penyimpan untuk karbohidrat. Sebagai produk ekonomis, di mana dinding sel sangat penting untuk menghasilkan produk-produk seperti kertas,
serat kayu, sumber energi, papan, dan bahkan sebagai bahan dasar dalam produk makanan diet kita. Berikutnya, tabung untuk transportasi jarak jauh. Selanjutnya, kegiatan fisiologis dan biokimia pada dinding sel berperan untuk komunikasi antar sel. Dinding sel pada bakteri. Hampir semua genus bakteri memiliki dinding sel yang merupakan bagian kaku. Struktur yang mengandung karbohidrat yang memiliki sel adalah bakteri. Bakteri terdiri dari bakteri gram positif dan negatif. Bakteri gram positif kandungannya peptidoglycan 30-70% dari berat kering dinding sel. Dinding sel yang tebal menyerap kristal violet saat pewarnaan gram sehingga berwarna ungu atau biru. Adanya asam teichoat yang mempunyai dua tipe, yaitu tipe ribotol dan tipe gliserol. Yang kedua, bakteri gram negatif, yaitu terdiri dari senyawa lipoprotein, lipopolisakarida, dan peptidoglycan. Kandungannya peptidoglycan 10-20% berat kering dinding sel. Memiliki dua lapisan membran, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Dinding sel yang tebal menyerap kristal merah muda saat pewarnaan gram sehingga berwarna merah muda. Berikut gambar dinding sel gram positif dan dinding sel gram negatif. Fungsi dinding sel pada bakteri. Dinding sel melindungi bakteri dari kerusakan dengan mengitarinya oleh struktur kaku dan tangguh. Struktur ini juga berpori. Molekul kecil dapat bebas melewati dinding sel membran, tetapi molekul besar dikecualikan. Dengan cara ini, dinding sel bertindak sebagai filter kasar. Pembentukan dinding sel. Matriks polisakarida sebagian bahan dasar dinding sel disintesis dengan bantuan enzim di badan Golgi, kemudian disekresikan ke dinding sel melalui fusi membran vesikula ke membran plasma. Pertumbuhan dinding sel. Pada pertumbuhan dinding sel ada dua proses yang terlibat, yaitu pembelahan sel dan pemanjangan sel. Pembelahan sel berlangsung pada jaringan meristematis. Sel-sel anak yang dihasilkan pada jaringan meristematis mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada sel-sel dewasa. Setelah sel anak terbentuk, maka selanjutnya terjadi pemanjangan sel. Kemudian, pada waktu dinding sel memanjang, mikrofibril mengalami reorientasi ulang ke arah sumbu longitudinal sel sehingga mikrofibril sejajar dengan sumbu. Dengan demikian, orientasi mikrofibril menurut teori multinet berlangsung secara pasif mengikuti perentangan dinding sel selama berlangsungnya pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.